Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Warawalan wus nyeritakake sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar kharaja setuhune Sayyidina Umar iku kharaja keluar ila bustanin maring suwijine taman. Faraja'a kemudian pulang sopo Umar waqad shalla sedangkan benar-benar telah salat annasu umat manusia al-asra salat asar. Jadi Khalifah Umar tindak ke taman, pulang-pulang sudah jamaah asar alias telat. Faqala mengucap sapa Umar gara-gara ketinggalan jamaah, ngucapnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatat ketinggalan ni aku salatul asri salat asar fil jamaati berjamaah, gara-gara taman di malih telat ketinggalan jamaah. Diwakofnya marin wis cek kapok. Ushidukum, saya persaksikan kepada kalian semua, annaha iti, bahwa pekarangan saya ini, kebun kurma ini, sedekatun diwakafkan alal masakin untuk orang-orang miskin. Ayat tegese liyakuna kafaratan, supaya menjadi penebus dosa lima terhadap jamaah dhiyya'a yang telah dia sia-siakan tadi. Qala dawuh sapa Hatim al-Asam, fatatni marratan, suatu saat saya ketinggalan salatul jamaah, salat jamaah. Fa'azani kemudian bertakziah kepada saya sapa Abu Ishaq al-Bukhari. Jadi gara-gara ketinggalan jamaah dianggap itu musibah, lalu ditakziahi. Wahdahu, sendirian, walau mata, padahal andai mati, waladun seorang anak, li milik saya, la azzani, niscaya bakal bertakziah kepadaku, aktsar min 10,000 nafsin, lebih dari 10.000 orang. Kenapa? Lianna musibataddin, karena musibah agama, ketinggalan jamaah itu. Inda nasi, menurut umumnya manusia, ahwanu, lebih ringan, min musibatid dunya, daripada musibah dunia. Wa innahu, sesungguhnya, lau mata, andai mati, al-abna'u, semua anak, li milik saya, jami'an mati semua, lakana ahwana alayya, tentu hal itu lebih ringan alayya bagi saya, min fawati hadis salat, daripada ketinggalan salat fil jamaah, dengan berjamaah. Wahaka, dan bercerita An-Nashiri, Imam An-Nashiri, an Muhammad bin Samma'ah, annahu qala, aqamtu 40 sanatan, saya bermukim selama 40 tahun. Lam tafutni, tidak pernah ketinggalan saya, tidak pernah telat saya, at-takbiratul ula, takbir pertama. Artinya 40 tahun jamaah enggak pernah telat, senantiasa menemui takbiratul ikhramnya imam, illa kecuali yauman wahidan,
kecuali satu hari saja. Mati fihi di hari yang saya telat itu, sapa yang mati ummi ibu saya. Fafatatni, lalu aku ketinggalan sholatun wahidatun, sekali sholat, anil jamaah, berjamaah. Fakumtu, lalu saya berdiri. Fasallaitu khamsan wa ishrin, kemudian saya sholat 25 kali sholatan. Uridu, saya bermaksud, bidzalika tad'if. Uridu, saya bermaksud, bidzalika, dengan sholat 25 kali, bermaksud atau tad'ifa, melipat gandakan pahala. Faghalabatni aini, kemudian saya tidak kuat menahan ngantuk, alias ngantuk banget. Terus ngipi. Fa'atani atin, lalu datang kepadaku seorang malaikat. Faqala, si atin mengucap, ya Muhammad, qad sallaita khamsan wa ishrin, benar-benar kamu telah sholat 25 kali, tapi walakin kaifalaka bitakminil malaikah, bagaimana bagi anda menggantikan amin-aminnya para malaikat. Kalau kamu sholat berjamaah, pahalanya lipat 25 atau 27 plus dapat amin-aminnya malaikat. Kalau jamaah kamu tinggalkan, kamu ganti sholat ping 25, itu masih bisa. Tapi apa sampean bisa menggantikan amin-aminnya para malaikat? Wa akhraja, meriwayatkan At-Tabrani, man amma qauman falyattaqillah, siapa mengimami suatu kaum maka berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah. Wal ya'lam, hendaklah dia mengerti, annahu dhaminun, bahwa si imam itu bertanggung jawab, mas'ulun, kelak bakal ditanya, lima, terhadap apa-apa, dhamina, yang dia bertanggung jawab itu. Fa'in, kok enggak fa'in ya? Ono sing fa. Semuanya wa. Hah? Wah. Kalau bahasa harusnya fa ya. Fa'in ahsana, jika dia benar-benar baik cara mengimami, kana lahu minal ajri, maka pahala bagi dia mislu ajriman, seperti pahala para jamaah shalla khalfahu, yang sholat di belakangnya, min ghairi an yang kuso, tanpa mengurangi, min ujurihim, dari pahala para jamaah, syai'an, sedikit pun, wa ma kana min naqsin, dan apa-apa yang terjadi dari kekurangan, enggak beres ngimaminya, fahuwa alaihi, maka kekurangan itu menjadi tanggung jawab atas dia sendiri. Wa Abu Syekh an Abi Hurairah, ar-rahmatu tanzilu alal imam, rahmat Allah itu pertama turun kepada sang imam, yang kedua makmum yang di sebelah kanan, summa man ala yamini, lalu para makmum yang ada di sebelah kanan, al-awwal fal-awwal, yang pertama, lalu berikutnya, begitu. Maka lebih afdol soft pertama yang sebelah kanan daripada soft pertama yang sebelah kiri. Tapi rungokno, wasitul imam, posisikan imam di tengah. Kalau semua makmum di sebelah kanan semua, nanti posisi imam jadi sebelah kiri, padahal mengupayakan supaya imam di tengah itu juga sunnah. Jadinya gimana? Yang sebelah kanan dapat kesunatan kanan, yang sebelah kiri dapat kesunatan perintah memposisikan imam di sebelah di tengah. Jadi sama-sama dapat pahala ya. Zaman hadis si tok, gua makmumnya tengah apa? Ini sampai imamnya yang malih lucu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa Tabrani meriwayatkan si Imam Tabrani an Talhah dari sahabat Talhah, ayyuma rajulin amma qauman, manakala ada seorang laki-laki mengimami kaum, wa hum lahu karihun, sedangkan kaum itu kepada laki-laki itu benci, gak seneng diimami fulan, gak seneng. Wong-wong ngedumel kalau diimami fulan. Maka imam yang memaksakan diri ngimami, padahal umat manusia enggak suka, sholatnya ditolak, lam tujawiz, maka tidak sampai melewati sholatnya si imam itu, udhunaihi kedua telinganya, boro-boro sampai naik ke langit, mencapai kuping pun tidak, mencapai di atas kepala sama sekali tidak, boro-boro sampai naik, alias ditolak. Upayakan imam itu ngimaminya benar, akhlaknya bagus, orangnya santun, sopan, dermawan, memang dia disukai masyarakat, imamnya dia. Sing medit-medit gak usah ngimami wis, karena digeding masyarakat. Wahwa meriwayatkan si Imam Tabrani an Marsad saking Marsad Al-Ghunawi yang punya pekarangan sebelah ini, sekarang dipager tanami jeruk yang lurus itu. Sekarang sudah miliknya Cina. Dulu orang Jawa pemiliknya namanya Pak Gunawi. Pak Gunawi. Ternyata ada ulama namanya Marsad Al-Gunawi. Nama ulama juga. Insarrakum, jika sekiranya membahagiakan kamu, antuk bala supaya diterima, salatukum salatmu, falya ummakum, maka hendaklah mengimami kalian semua, ulama hukum para ulama, orang-orang yang alim di antara kamu. Ojo sembarang wong ngimami, yang paling alim, kalau kepingin sholatmu diterima. Fa innahum wafdukum, karena para ulama lah duta-duta kamu semua. Fima, dalam hal hubungan bainakum wa baina rabbikum, antara kamu dengan Tuhanmu, antara kamu dengan Gusti Allah. Wa Muslimun meriwayatkan si Imam Muslim an Ibnu Mas'udin, ya ummul qauma aqrahum li kitabillah, yang mengimami kaum orang yang paling bagus bacaan Qur'annya, li kitabillah, membaca Al-Qur'an, paling fasih, paling alim. Fa in kanu fil qiraati sawaan, jika mereka sama dalam kualitas bacaan Qur'annya, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang imami yang paling alim tentang sunnah, gabungan paling mengerti Quran sunnah, namanya faqih, orang yang benar-benar ahli fikih, ngerti hukum. Fa in kanu fi sunnati sawaan, jika mereka sama dalam penguasaan sunnah, fa aqdamuhum, maka yang ngimami yang paling terdahulu hijrahnya di kampung ini, siapa yang lebih dulu hijrah di lingkungan sini, yaitu yang paling berhak mengimami. Semuanya orang bukan penduduk asli, saya bukan penduduk asli. Lalu Ki Murtado, Ki Warsito, Pak Baitowi, semuanya bukan penduduk asli, pendatang. Kalau alimnya sama, siapa yang berhak ngimami? Yang paling senior. Kenapa harus yang paling senior? Karena lebih pengalaman berdakwah di situ, ngerti kondisi. Fa in kanu fil hijrati sawaan,
jika mereka dalam hal hijrahnya sama, fa'aqdamuhum maka yang paling tua sinnan umurnya. Kata Ghazali, kalau umurnya juga sama, fasenya sama, alimnya sama, sunnahnya sama, seniornya juga sama, umurnya sama. Yang imami yang sudah nikah, yang belum nikah minggir dulu, khawatir ngelamun. Kalau sama-sama sudah nikah, umur sama, ngalimnya sama, fasihnya sama, hijrahnya, seniornya juga sama yang imami. Kata kitab Ihya, dipilih yang lebih ganteng. Akhlaknya sama, top semua sudah. Kenapa dipilih yang lebih ganteng? Kullama kana rajulu ajmal, kullama kathurat man yuhibbunahu. Orang itu semakin ganteng, semakin banyak penggemarnya. Jadi makmumnya semakin banyak. Sebenarnya aku imamiku. Wes suarane enak, fasih, wong eloman, akhlaknya apik, ya. Alim menguasai Quran Sunnah, ganteng bisa. Maka upayakan sing turun ganteng, berusaha gimana supaya ganteng. Dan saya mengamati hampir semua orang yang dipilih Allah menjadi tokoh setempat di situ, itu secara umum juga yang paling ganteng. Di Malang ini dulu ada Kiai Tolha Hasan, ada Kiai Mastuki Mahfud, ada Kiai Basori Alwi, Alun Gading ada Kiai Baidawi. Semuanya itu dengan umur yang sama, umur sekitar 80-an. Gantengnya masih di atas rata-rata dibanding orang-orang lain yang umurnya juga sekitar 80. Yang sempat melihat Kiai Tolha, sesepuh itu ya umur sekitar 80, masih terlihat ganteng. Kiai Basori ketika itu masih terlihat ganteng, umurnya sekitar 92. Sekarang Kiai Ma'ruf Amin umurnya 80-an, masih kelihatan ganteng. Ya, jadi memang secara umum begitu. Makanya Nabi itu orang paling top saat dunia. Dia juga yang paling ganteng saat dunia. Itu memang sunnatullah dipilih begitu, karena sebagai daya tarik berdakwah juga. Mien ono Kiai Zainuddin MZ, ganteng ya. Kalaupun zaman anggap enggak terlalu ganteng, tapi tetap saja punya daya pikat, daya tarik. Orang mungkin menyebut wajahnya Gus Dur itu enggak ganteng. Tapi banyak orang seneng Gus Dur, menarik aja, ngangeni. Nah itulah Allah memilih ulama. Dipilih, ya memang dipilih. Sopo lagi? Biyen Blitar ono Mbah Yasin Yusuf. Teman cari foto-fotonya, ganteng. Bung Karno, tahun-tahun itu, dia secara umum termasuk orang yang paling ganteng. Wajahnya Bung Karno ketika itu menjelok. Sehingga kayak Bung Karno ketika itu seumur 30-an, 40-an. Pidato itu, wah ibu-ibu kelepek-kelepek. Memang ganteng. Maksud saya, sama jangan hanya berdandan secara rohani. Juga ada baiknya berdandan secara fisik. Sing sergap adus, sabunan, sikatan, sisiran rambutnya, kelambine juga tampil yang baik. Ojo saenake dhewe, ujule bodong, sarunge nyepir, 15 dina gak adus, ojo ngono. Sungguh kalau berdandan secara batiniah itu sunnah, maka berpenampilan yang baik itu juga sunnah. Tokoh-tokoh muda yang delalah dipilih Allah di hati umat, secara umum yang ganteng-ganteng, sing lanang-lanang. Gus Mat Lirboyo yo gagah ganteng. Gus Kausar yo ganteng, ya. Gus Tuba yo ganteng. Gus Ikdam yo ganteng. Ganteng di atas rata-rata. Yang ganteng-ganteng, yang ayu-ayu, alim-alim, akhlaknya api, berpotensi diangkat Allah menjadi tokoh,
menjadi imam. Sing durung patek ganteng, sing sregep adus. Ben suwe-suwe ndang mundak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya ummanna rajulan fi sultani. Jangan sekali-kali orang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Saya sholat mampir di suatu masjid di pinggir jalan raya. Di situ ada tokohnya. Bukan wilayah kekuasaan saya. Ketua takmirnya bukan saya. Maka saya nggak boleh ngotot njaluk jadi imam. Ada tokohnya. Jangan sekali-kali orang mengimami orang lain di luar wilayah kekuasaannya. Kecuali dipersilah. Ngomong-ngomong jenengan mohon. Nah ya apa mana mereka ridho. Madinah bukan wilayahnya Kanjeng Nabi. Nabi itu Mekah. Tapi karena penduduk Madinah mempersilahkan, Nabi pun akhirnya kerso ngimami dan memimpin kota Madinah. Saya nggak akan ngotot menjadi imam, memimpin, nyerobot hak kepemimpinan bagi penduduk Yaman, bagi penduduk Tarim, itu bukan wilayah saya. Dan sebaliknya, kalau warga Indonesia secara umum tidak mempersilahkan orang ex-Yaman untuk memimpin Indonesia, ya mohon maaf, ojo ngoyok, ojo ngeroyok, jangan merebut. Paham ya? Jangan mengimami yang itu bukan wilayah kekuasaan zaman. Geger. Karena kepemimpinan itu butuh ridho. Dipimpin oleh orang yang mereka mangkel, enggak ridho. Itu enggak efektif. Akan sering terjadi gejolak. Beda kalau diimami orang yang mereka senang memang. Diperintah manut aja memang mereka senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajlis fi baitihi. Janganlah orang duduk di rumah orang lain. Duduk ala takrimati di atas kursi khususnya. Enggak boleh. Zaman bertamu di mana? Di ruang tamu ada kursi khususnya milik tuan rumah. Yang duduk di situ tuan rumah. Zaman jadi tamu aja moro-moro plok-plok lungguh di kursi khususnya Mbah Yai ora oleh. Kecuali dipersilah. Monggo lenggah mriki lho. Mboten sungkan kula. Wis lha kene. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Wal Uqaili an Ibnu Umar, man amma qauman, barang siapa mengimami kaum, wa fihim, sedangkan ada di antara kaum itu man orang, huwa aqra'u minhu, yang orang itu lebih qari daripada dia, lebih fasih, lebih banyak hafalan li kitabillah kepada Al-Qur'an, wa a'lam dan lebih alim. Sama ngoyo wani ngimami. Padahal ada yang lebih alim, bacaannya fasih lagi. Sama wani-wani ngimami. Ya apa? Lam yazal, maka terus tiada henti orang itu. Fisifalin, turun. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Derajatnya turun terus. Kecuali mau bertaubat, mandek. Ojo ngoyok jadi imam, ada yang lebih alim. Wa Muslimun an Abi Hurairah, idza suwiba lis salat, jika telah diikomati salat. Inilah Mas, orang memilih makna. Kalau dia enggak pernah berguru kepada kiai sebelumnya, repot. Idza suwiba, ketika dikelambeni. Sawu pun maknanya kelambi suwiba dikelambeni. Iku poe dikelambeni ku Mas. Atau sawab ganjaran, idza suwiba nalika diwenehi ganjaran. Opo sebenarnya. Makanya harus ngaji kepada guru itu. Biar enggak salah memilih makna. Terus ojo ngantuk. Wis ngajekne diwehi makna sing bener barang, besok mulang sik salah. Apa? Ngono jere mbiyen guruku yo ngono, fitnah. Aku ora ngono. Saking sampean ae sing ngantuk. Jika telah diikomati salat, fala ta'tuha, jangan kalian datang kepada salat jamaah,
wa antum tas'aun, sambil kalian berlari-lari. Makanya tekoi saat durung dikomati. Emang senengane ning kamar gandang dari masjid. Bareng komat lagi berlarian. Akhirnya tekoke ini rodok telat titik. Ngono mocone alhamdulillah. Menggeh-menggeh wong mari playon. Malih ora khusyuk. Uktuha atau iktuha, datanglah kalian kepada salat jamaah wa alaikumus sakinah. Sedangkan wajib atas kalian berjalan dengan tenang. Biar enggak terengah-engah. Kalau gara-gara jalan tenang telat, ya santai. Nanti setelah imam salam, nambah 1 rakaat. Kalau telat 1 rakaat. Fama adraktum fasallu. Apapun yang kalian dapati imam pas ruku, ya takbir langsung ruku. Fasallu, maka sholatlah kamu. Kau dapati imam lagi sujud, takbir langsung sujud. Kau dapati dimanapun imam, sholatlah di situ. Ada orang nggak ngerti, sholat itu nguber. Jadi imam dalam posisi sujud, dia takbir Allahu Akbar, diuber. Orang kok nguber, mas. Zaman datang imam sujud, zaman takbir Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar sujud. Gitu. Kok malah nguber gitu. Wa ma fatakum, dan apa-apa yang kalian ketinggalan, fa'atimu, maka sempurnakan sendiri. Setelah imam salam. Fa inna ahadakum, kenapa harus santai, enggak perlu berlarian? Sungguh seorang di antara kamu, idza kana ya'midu ila salat, jika orang itu sengaja menuju salat dari rumah, dari kamar menuju jamaah, fa huwa fi salatin, maka dia sudah dianggap salat. Jadi sambil menunggu, sambil jalan kaki menuju salat itu dicatat pahala salat. Nah karena sudah dicatat pahala salat, ngapain zaman berlarian mengejar pahala salat? Wong sambil jalan tenang pun juga dapat pahala salat. Salah satu ciri khas zikir istighosah yang dicontohkan, dituntunkan Mbaya Asrori, itu mesti sowan teh alon-alon nggak pernah kesusu. Zikir-zikir al-khidmah itu. Biasanya kalau zaman nyetel suaranya Mbak Asrori, santai. Jawabnya, lu ngeten pun duwe ganjaran, lana pose kok dadak ngebut-ngebut itu. Alon-alon ganjaran sudah kepegang. Ngapain ngoyo-ngoyo? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ini lagunya. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagunya. Ya. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Ya. Pernah dengar tak? Mana? Ya Sami'u, ya Basir, ya Sami'u. Santai. Lala pemas kesusu ngalon-alon juga sudah dapat pahala. Nah, kecuali orang yang narget angka dalam waktu sekian, saya harus selesai membaca sholawat 1000 kali. Mesti ngebun dia target angka. Harusnya sallallahu alaihi Muhammad. Krono kecepatan malah kaya wong kebeletnya. Selamat. Wong harusnya sallallahu alaihi Muhammad. Jadinya malah selamat. Sama dia kebelet apa sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad, riwayat Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wal Hakim anil Bara. Inna Allah Ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang di saf pertama. Wa Ahmadu an Abi Umamata, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada saf pertama. Allah merahmati, malaikat mendoakan ampunan. Fasawu, maka luruskan sufufakum saf-safmu. Wahadhu
kencengkan, luruskan baina manakibikum di antara pundak-pundakmu. Walinu dan lemah lembutlah biaiti ikhwanikum dengan tangan-tangan saudaramu kanan kiri. Wasatu tutuplah olehmu al-khalal celah-celah. Jangan ada celah bolong. Rapat lurus. Tapi ojo kaku-kaku yang lemah lembut. Ya, ini kan rapat. Karena rapat kadang gerak sikutnya kena teman kanan kiri. Pelan ini. Andai kena, nggak sakit wong pelan. Cuman orang wis rapat. Yang kancamu bejat kabeh. Makanya walinu bayna biaidikum, menggerakkan tangan itu yang pelan, lemah lembut. Orang lek takbir mungkin tentara ini. Kaya apa mau sing lembut. Ngono lho. Kenapa harus tutup celah? Fa inna syaitan yadkhulu fih. Karena setan masuk ke celah-celah fima bainakum, celah di antara kamu. Mithlul hadfi, seperti cempe. Cempe itu anakan kambing. Cempe cilik masuk-masuk. Kalau khadaf itu ketepil. Kalau hadaf itu cempe. Kalau al-hadfu masdar dari hadzafa yahdhifu hadfan, membuang. Sing sitok al-khadaf ketepil, al-hadaf cempe, al-khazaf tembikar, kreweng, pecahan gendeng, ya, pecahan kuali, khazaf, kreweng. Wa Ahmad an Aisyata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Sungguh Allah dan malaikat bersalawat kepada orang-orang yang menyambung sof. Ada sof putus, dia maju menutup celah biar softnya sambung. Mencelok saya. Ada yang mau jamaah ini tak suruh pindah sini. Eman mas soft putus untuk 2 orang. Terus ini tak majukan, biar saya di sini. Biar belakang saya enggak bolong. Kalau saya di sini, belakang saya bolong. Akhirnya softnya mundur, terus kena ini. Antara ini dan ini putus. Maka saya bisa maju, sehingga ini sampai sini enggak terputus. Ini cor-coran ini. Nah begitu. Itu namanya menyambung soft. Allah merahmati orang yang menyambung soft. Di sabilillah kan ada tron sekarang di depan. Sejak ada itu saya kalau ngimami mundur. Sebab kalau saya ngimami masuk mihrab, soft pertama itu nanti keputus. Nah, tron itu kira-kira ada 7 orang lebar. Eman mas softnya keputus. Saya mundur sehingga soft pertama nyambung full, tidak keputus. Dan kalau nyambung full itu satu soft antara 70 sampai 80 orang sabilillah, satu soft. Tapi kalau keputus tron selatan, tron utara, bisa-bisa tinggal 60. Eman-eman. Jadi mengupayakan soft bersambung. Kalau ada celah segera ditutup. Wa man sadda furjatan, siapa yang menutup tempat yang masih longgar, rafa'ahullahu, Allah mengangkat dia, biha lantaran furjah, diangkatnya darajatan 1 derajat. Wa fi riwayatin man sadda furjatan, siapa yang menutup celah tempat kosong, ghufira lahu, maka diampuni baginya. Wan Nasa'i al-Fatihah.